Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan 13A6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak, model manajemen perubahan, inquiry apresiatif Bagja. Inquiry apresiatif mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Inquiry apresiatif dapat diterapkan dengan metode Bagja yang meliputi B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Tahapan Bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Tahap yang kedua yaitu ambil pelajaran. Bagaimana menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok, baik unsur yang berbeda maupun sama. Tahapan berikutnya yaitu gali mimpi. Komunitas sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan digambarkan secara rinci melalui narasi dan diperlukan pertanyaan-pertanyaan pemandu dalam penyusunan narasi. Berikutnya adalah jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata, diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan-kesepakatan pelaksanaan. Visi guru penggerak yaitu terwujudnya generasi yang unggul dalam prestasi, berbudaya, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dalam tahapan pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian tindakan yang dilakukan, yang pertama melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Langkah yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu yang pertama, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Yang kedua, teknologi pembelajaran apa yang digunakan? Kemudian yang ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Tindakan yang dilakukan yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Kemudian yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan motivasi belajar dengan peserta didik. Tahapan berikutnya yaitu gali mimpi. Pertanyaannya yang pertama, apakah pemanfaat teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada pelajaran yang lain? Kemudian tindakannya yang pertama, membuat lembar observasi tentang motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Tahap selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang pertama, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan yang ketiga, bagaimana usaha menjaga berkelanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan? Kemudian, bagaimana tindakannya? Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, lembar kerja peserta didik, dan instrumen penilaian yang tepat.
Kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi. Langkah yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memantau agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Kemudian daftar tindakannya yaitu membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi pada tiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan pembelajaran ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.